Wawan berusaha membesarkan hatiku. Nanti ibu malah ikutan sakit, sambungnya. Iya Wan, jawabku. Ku tatap wajah anak sulungku itu. Apa harus kuceritakan semuanya pada Wawan? Ah, tidak. Aku takut nanti malah menjadi beban pikirannya. Apalagi sekarang tahun pertamanya kuliah. Pesanan pun datang. Segera ku santap satu piring nasi goreng itu, sesekali menyuapi Rama dan Rima. Selesai makan, kami pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Wawan langsung memasukkan mobil ke garasi. Sementara itu, aku, Rama, dan Rima masuk ke dalam rumah. Setelah mengantar Rama dan Rima ke kamarnya, aku pergi ke kamar. Terlihat tempat tidur yang masih berantakan. Kurapikan segera, lalu pergi mandi. Keluar dari kamar mandi, kulihat Wawan sedang duduk di ruang tengah. Ia menyandarkan punggungnya di sofa sambil menatap layar televisi. Wajahnya tampak lelah. "Kamu gak tidur, Wan?" tanyaku. "Bentar lagi, Bu," balasnya. "Jangan tidur malam-malam," pesanku seraya berjalan ke kamar. "Iya, Bu," jawabnya. Di kamar, aku langsung merebahkan tubuh di atas tempat tidur, mengistirahatkan punggung yang mulai terasa pegal. Setelah hampir seharian ini duduk di rumah sakit, mata mulai terasa berat. Tak lama, aku pun tertidur. Murni. Sayup-sayup terdengar suara yang tak asing di telingaku. Suara Mas Fajar. Aku membuka mata, memastikan apa yang kudengar barusan. Murni. Suaranya kembali terdengar, arahnya dari luar kamar. Aku pun bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Ruang tengah terlihat sepi. Mungkin Wawan sudah tidur di kamarnya. Murni. Kini, suaranya terdengar dari luar rumah. Ada rasa penasaran sekaligus ragu untuk berjalan keluar rumah. Namun rasa penasaranku ternyata jauh lebih besar. Kubuka pintu depan, hanya terlihat halaman depan rumah yang agak gelap. Murni. Spontan, aku menoleh ke sumber suara itu. Di dekat pohon jambu, perlahan terlihat seseorang berjalan mendekat, muncul dari balik kegelapan. Kemudian, ia berdiri tak jauh dari pohon jambu. Mas Fajar, aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Tolong Mur, ucap Mas Fajar. Awalnya ingin sekali berjalan mendekat, namun aku baru ingat kalau Mas Fajar sedang berada di rumah sakit. Lalu, siapa yang ada di hadapanku sekarang? Gumamku. Tolong, ucapnya lagi sambil melangkah mendekat. Kini, aku bisa lihat wajahnya yang tampak pucat. Ada tali yang mengikat kedua tangannya, serta mengitari lehernya. Rasa takutku mulai tumbuh dan mundur perlahan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya seperti tertarik ke belakang lalu menghilang. Astagfirullah. Bergegas, aku masuk ke dalam rumah. Namun, sesaat sebelum pintuku tutup, terlihat cahaya berwarna merah menyala dekat pohon jambu. Dari jauh, ukurannya terlihat cukup besar. Cahaya itu bergerak ke kiri dan ke kanan, lalu menghilang. Pak! Tiba-tiba, ada yang menepuk punggungku. Kini perasaan takut mulai menguasai hatiku, hingga tak berani untuk menengok ke belakang. Aku terus beristighfar dalam hati, perlahan membalikkan badan. Ternyata, Wawan sudah berdiri di hadapanku. "Aduh Wan, bikin ibu kaget aja," ucapku. "Loh, ibu ngapain malam-malam keluar rumah?" tanyanya. "Tadi ibu," aku tak melanjutkan ucapannya. "Tadi kenapa Bu?" tanyanya lagi. "Gak kenapa-napa, cuman di kamar gerak aja," elaku. "Kan tinggal nyalain AC-nya Bu," ucapnya.
Terlalu dingin nanti, elakku lagi. Kamu belum tidur? Ibuku mengalihkan pembicaraan, seraya mengunci pintu depan. Baru mau tidur, Bu, balasnya. Emang sekarang jam berapa? Tanyaku. Jam 2, Bu, jawabnya. Sudah, sana tidur. Besok bukannya kuliah? Tanyaku. Iya, Bu, kuliah siang, jawabnya. Aku pun kembali ke kamar, begitu pula dengan Wawan. Di dalam kamar, mata ini sulit terpejam. Berkali-kali ku coba tetap gagal. Aku terus memikirkan tentang kejadian tadi. Kejadian yang begitu nyata sekali. Jika Mas Fajar ada di rumah sakit, lalu siapa sosok yang menyerupainya tadi? Ditambah, ada 2 cahaya merah di dekat pohon jambu. Apakah ini ulah jin pesugihan? Sudah 2 jam, aku hanya berbaring di atas tempat tidur. Tak lama, terdengar azan subuh berkumandang. Aku pun bangkit, berjalan menuju kamar mandi. Saat dinginnya air wudhu menyentuh wajah, seketika itu, perasaan ini menjadi lebih tenang. Rasa kantuk pun mendadak hilang. Bergegas, aku sholat subuh. Doaku hanya satu, semoga keluarga ini dilindungi dari segala mara bahaya dan Mas Fajar bisa segera pulih. Setelah sholat subuh, aku berjalan ke kamar Wawan untuk membangunkannya. Cukup sulit, tapi akhirnya ia bangun juga. Kemudian kembali ke kamar, melanjutkan zikir subuh yang tadi tertunda. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang dari pintu depan. Astagfirullah, ucapku seraya membuka mata. Tanpa sadar, aku tertidur di atas sajadah. Kutatap jendela kamar. Langit sudah terlihat terang. Aku bangkit, lalu berjalan ke pintu depan. Assalamualaikum. Kali ini, jelas sekali, itu suara Hesti. Waalaikumsalam, sahutku seraya membuka pintu. Hesti tampak bingung melihatku yang masih menggunakan mukena. Aduh, maaf, ibu lagi sholat ya? Tanyanya. Enggak kok, Hes. Tadi ketiduran pas habis sholat subuh, balasku. Ada apa ya, Hes? Imbuku. Udah mau jam 8, tapi toko belum dibuka. Jawabnya. Astagfirullah, udah jam 8. Tanyaku. Iya, Bu, balasnya. Iya, Hes, ayo masuk dulu, suruhku. Dengan sedikit berlari, aku menuju kamar Rama dan Rima. Ternyata mereka berdua sudah bangun. Bentar, ibu buatkan sarapan ya, ucapku. Lalu kembali ke kamarku. Ku ambil kunci toko di laci nakas, melepaskan mukena, lalu kembali ke ruang tamu. Ini, Hes, nanti ibu nyusul ya. Soalnya mau buat sarapan untuk si kembar sama antar mereka sekolah. Ucapku seraya menyerahkan kunci toko. Iya, Bu. Hesti pun pamit, pergi ke toko. Bergegas, aku pergi ke dapur, memasak sarapan untuk 2 buah hatiku. Kemudian menemani mereka mandi. Ayo, pakai seragamnya, ucapku seraya berlari kecil menuntun Rama dan Rima ke kamarnya. Kulihat jam dinding di ruang tengah. Waktu menunjukkan pukul 8.40. Sepertinya hari ini mereka akan terlambat ke sekolah. Wawan pun masih tidur. Tak mungkin bisa segera mengantar kedua adiknya. Ku ambil ponsel di kamar, lalu menelpon Hesti, memintanya agar mencarikan tukang becak di jalan utama. Sementara itu, aku memastikan perlengkapan sekolah Rama dan Rima agar tidak ada yang tertinggal. Bunyi benturan besi di depan rumah. Ayo sayang, becaknya udah datang, ucapku seraya menuntun mereka keluar rumah. Ibu, tali sepatunya, keluh Rama. Iya, nanti di becak, jawabku. Ku naikkan kedua anakku ke becak, lalu mengunci pintu rumah. Becak pun melaju ke taman kanak-kanak tempat mereka bersekolah. Sudah mau jam 9, Bu, teriak Hesti saat becak yang kami tumpangi melewati depan toko. Iya, Nak, sahutku. Kebetulan, sekolah Rama dan Rima tidak begitu jauh dari rumah. Kurang dari 10 menit, kami sudah sampai di sana. Bang, tunggu ya, ucapku pada tukang becak. Iya, Bu, balasnya. Dengan langkah terburu-buru, aku mengantarkan Rama dan Rima ke depan kelasnya. Tumben terlambat, Bu, ucap guru yang sedang berdiri di dekat pintu.
Maaf Bu Guru, tadi saya ketiduran, balasku. Iya Bu, tidak apa-apa. Pelajaran juga belum dimulai, ucapnya, seraya mempersilahkan Rama dan Rima masuk ke dalam kelas. Setelah melihat kedua anakku duduk di kursinya, aku pun pulang. Ke rumah lagi ya Bang, ucapku pada tukang becak. Sesampainya di rumah, aku langsung membersihkan rumah, mencuci piring dan pakaian kotor. Setelah itu, pergi mandi. Kulihat jam di layar ponsel, waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Sebelum berangkat ke toko, aku menyiapkan makanan untuk Wawan, kemudian membangunkannya. Di teras depan, aku berdiri sebentar menatap pohon jambu. Sebuah pohon jambu kancing yang berbuah lebat berwarna merah. Apa mungkin cahaya merah yang kulihat semalam itu berasal dari buah jambu? Sepertinya tidak mungkin. Ukuran cahayanya pun lebih besar dari buah jambu. Ditambah cahayanya bisa bergerak-gerak. Rasa penasaran akhirnya menuntunku untuk mendekat ke sana. Beberapa meter dari pohon jambu, mataku tertuju pada rerumputan. Ada jejak memanjang yang mengarah ke pohon jambu. Apakah ini jejak ban mobil atau becak? Aku menundukkan pandangan. Melihat jejak itu lebih dekat, bukan berasal dari kendaraan, melainkan jejak kaki. Lebih tepatnya seperti jejak kaki yang diseret. Berarti apa yang kulihat semalam itu benar-benar nyata. Mas Fajar diseret ke pohon jambu, lalu menghilang. Sedikit ragu, aku melanjutkan langkah, mendekati pohon jambu, kemudian menengadah tepat di bawahnya. Tidak ada yang aneh, hanya terlihat buah jambu yang menggerombol. Aku pun membalikkan badan. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba, Murni, terdengar suara seseorang memanggilku, pelan sekali. Diikuti suara gesekan dedaunan dan angin dingin yang terasa di belakang leher, hingga membuat bulu kuduku meremang. Kuberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Nihil, tidak ada apa-apa. Murni, spontan aku menoleh ke sumber suara itu. Pak RT, balasku saat melihat Pak RT sedang berdiri di luar pagar. Ngapain siang-siang di bawah pohon? Ucapnya. Mau lihat buah jambu aja Pak, balasku. Oh iya Mur, beberapa hari ini Fajar gak kelihatan. Dia lagi kemana? Tanya Pak RT. Mas Fajar masuk rumah sakit Pak. Maaf belum sempat ngabarin. Jawabku. Loh, dari kapan? Tanyanya. Kemarin Pak, kemarin siang. Jawabku. Nanti saya kabarin ke warga biar pada menjenguk ke rumah sakit, ucap Pak RT. Jangan dulu Pak, kondisinya lagi gak bisa dijenguk, jawabku. Emangnya parah? Tanya Pak RT. Iya, Mas Fajar koma, jawabku. Innalillahi, sakit apa Mur? Tanya Pak RT. Saya juga belum tahu Pak, mungkin hari ini baru jelas penyakitnya, jawabku. Semoga saja Fajar cepat siuman ya. Nanti kalau sudah siuman, jangan lupa kabarin saya, ucap Pak RT. Iya Pak, jawabku. Assalamualaikum, ucap Pak RT. Waalaikumsalam, jawabku. Pak RT pun berjalan ke arah rumahnya. Sementara itu, aku pergi ke toko. Sesampainya di toko, Hesti sudah menunggu di depan. Tumben lama Bu, tanyanya. Tadi beres-beres rumah dulu, balasku. Aku pun masuk ke dalam toko, lalu duduk di kursi dekat etalase. Hesti memberikan catatan penjualan. Mang Jaka masih belum kerja Bu, tanya Hesti. Katanya pulang kampung 3 hari, balasku seraya melihat buku catatan. Berarti besok baru datang ya Bu, tanya Hesti. Harusnya sih begitu, kenapa sih Es? Tanyaku. Bu, badan Hesti rontok. Kalau lama-lama angkat galon atau beras sendirian, keluhnya. Nanti kalau besok Jaka belum balik, Ibu minta Anto buat kerja sementara di sini, balasku. Soalnya Bapak kan masih di rumah sakit. Ibu kayaknya masih harus bolak-balik ke sana, sambungku. Kemarin kata Wawan, Bapak koma ya Bu, ucap Hesti. Iya Es, belum sadar sampai sekarang, jawabku.
Yang sabar ya Bu, semoga Allah angkat segala penyakit Mas Fajar. Doa Hesti. Iya Hes, makasih ya, jawabku. Hesti pun izin untuk ke kamar mandi, sedangkan aku tetap duduk sambil mengecek buku catatan, kemudian mengecek stok di gudang. Kunyalakan lampu gudang, membuka pintunya, lalu mulai mengecek barang satu persatu. Lampu tiba-tiba mati. Hesti, ucapku dengan suara lantang. Namun, tak ada jawaban darinya. Aku pun berjalan mendekati pintu. Brek! Pintu terbanting. Astagfirullah. Hesti! Teriakku panik sambil mengetuk pintu. Hesti! Hesti! Masih tak ada jawaban darinya. Murni! Murni! Bisik suara yang terdengar tepat di belakangku. Bahkan, desahan nafasnya terasa jelas di tengkuk leher. Bulu kuduku meremang. Murni, Murni. Aku mulai merapal doa. Murni, Murni. Suara itu membesar. Kaget, kepalaku sampai terbentur pintu. Kulanjutkan merapal doa yang kuingat. Suara itu tidak lagi terdengar. Hesti, Hesti, teriakku sambil mengetuk pintu. Tak lama, gagang pintu bergerak. Pintu pun terbuka. Ibu ngapain di gudang gelap-gelapan? Ucap Hesti yang kebingungan. Siapa yang kunci pintunya? Tanyaku. Loh, Hesti baru balik dari kamar mandi kok Bu. Lagian tadi pintunya nggak dikunci. Jawab Hesti. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, balasku. Seraya berjalan ke bagian depan toko. Hesti pun mengikuti dari belakang. Bu, ucap Hesti. Iya, kenapa? Balasku. Sebenarnya ada yang mau Hesti ceritakan, ucap Hesti. Cerita apa Hes? Jawabku. Begini Bu, tentang gudang, ucapnya agak pelan. Emang ada apa sama gudang? Tanyaku penasaran. Jadi, Hesti pun mulai bercerita. Kemarin, waktu Hesti berjaga sendiri di toko, ia tidak berani ke kamar mandi, karena harus melewati gudang. Beberapa kali, Hesti mendengar ada suara benda jatuh di dalam gudang Bu, ucapnya. Hesti pun mengecek ke dalam gudang, namun tak menemukan benda yang terjatuh di lantai. Kejadian itu tidak sekali terjadi. Tak berselang lama, suara itu kembali terdengar. Hesti mengecek ke dalam gudang, tapi tidak menemukan apapun. Baru saja pintu gudang ditutup. Suaranya muncul lagi Bu, cerita Hesti. Namun kali ini, Hesti tidak mau mengeceknya. Ia memilih berlari ke bagian depan toko. Sampai tutup, Hesti gak berani ke belakang Bu. Ucapnya mengakhiri ceritanya. Apa tadi Ibu juga mendengar suara benda jatuh? Tanyanya. Enggak Es, tadi Ibu emang mau ngecek persediaan barang saja, balasku. Oh, kirain Ibu ngedengar suara juga, balasnya. Terus gimana ceritanya Ibu bisa kekunci di dalam? Imbuhnya. Ibu juga nggak tahu Es, jawabku. Aku masih ke dalam toko, lalu duduk di kursi dekat etalase. Ku ambil ponsel dari dalam tas. Kemudian melihat apakah ada pesan yang masuk. Tidak ada pesan yang masuk. Ku beranikan diri menghubungi ibu mertua, ingin menanyakan apa Mas Fajar sudah siuman. Namun teleponnya tidak diangkat. Beberapa kali ku coba, tetap tidak diangkat. Perasaanku mulai tak tenang. Ku masukkan ponsel ke dalam tas, lalu berjalan ke depan toko. Hes, ucapku sambil menjijing tas. Loh, Ibu mau kemana Bu? Tanyanya. Ibu mau ke rumah sakit, balasku. Mau Hesti carikan ojek Bu? Tanya Hesti. Tidak usah, biar Ibu naik angkot aja, ucapku. Hati-hati ya Bu, nanti Rama sama Rima biar Hesti yang jemput, ucap Hesti. Makasih ya Es, balasku. Iya Bu, jawab Hesti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Hesti. Aku berdiri di pinggir jalan utama, menunggu angkot yang lewat. Cukup lama, sampai angkot dengan jurusan yang kucari pun muncul. Rumah sakit Mitra, tanyaku memastikan. Iya Bu. Aku pun naik ke dalam angkot. Sepanjang perjalanan, perasaanku gelisah. Kenapa ibu mertua tidak mengangkat teleponku? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu pada Mas Fajar?
20 menit perjalanan ini terasa menyiksaku, hingga akhirnya aku tiba di depan rumah sakit. Dengan sedikit berlari, aku masuk ke area rumah sakit, sambil tetap berdoa, semoga Mas Fajar baik-baik saja. Sesampainya di lorong menuju kamar perawatan, kondisinya sepi, tak terlihat seorang pun. Di depan kamar perawatan Mas Fajar pun tak ada siapa-siapa. Dengan langkah cepat, aku berjalan ke sana. Di depan pintu, aku berdiri sebentar, melihat ke dalam kamar melalui kaca. Tak ada orang di dalam. Kemana bapak dan ibu mertuaku? Kubuka pintu perlahan, lalu masuk ke dalam. Kutatap Mas Fajar yang kelihatan pucat. Alat bantu hidup masih terpasang di tubuhnya. Aku pun duduk di kursi dekat belangkar, menggenggam erat tangannya. Tak terasa, bulir-bulir bening mulai jatuh di sudut mata. "Mas, bangun Mas," ucapku pelan. "Anak-anak sudah kangen," sambungku. Tak ada respon dari Mas Fajar. Terdengar suara pintu terbuka. Refleks aku menoleh ke sana. Ternyata ibu mertuaku yang membukanya. "Murni, kenapa kesini gak bilang-bilang sih?" ucapnya dengan suara pelan. "Tadi Murni sudah telepon ibu, tapi gak diangkat," balasku. "Gak ada tuh telepon yang masuk," jawabnya. "Bener Bu, Murni tadi telepon ibu," ucapku lagi. Ibu mertuaku membuka tasnya, lalu mengambil ponselnya. "Oh iya, tadi ibu silent handphonenya," jawabnya. "Apa dokter sudah bilang Mas Fajar sakit apa Bu?" tanyaku. "Belum, tadi pagi baru diambil darah sama dicek biasa," balasnya. "Kamu mau di sini?" sambungnya. "Iya Bu," jawabku. "Ya sudah, ibu mau pulang dulu ya. Dari kemarin ibu belum mandi. Nanti kalau ada apa-apa, jangan lupa kabarin ibu," pesan ibu mertuaku seraya pergi meninggalkan kamar. Kini, hanya tinggal aku dan Mas Fajar. Aku berpindah, duduk di sofa kecil, menyandarkan punggung sambil menatap wajah Mas Fajar. "Mas, kenapa kamu melakukan itu?" pikirku. "Tega sekali kamu menafkahi kami semua dengan uang haram." Aku terus merutuki diri sendiri, karena tak bisa menjaga keluargaku dari jeratan setan. Pesugihan yang dilakukan Mas Fajar kini mulai berimbas padaku. Aku takut jin pesugihan itu akan mengincar anak-anakku juga. Tak terbayang jika terjadi sesuatu kepada anakku. Apa ini yang kamu inginkan, Mas? Pikiranku menerawang jauh ke belakang, membayangkan masa-masa awal pernikahanku dulu. Kondisi keuanganku tidak terlalu baik, begitu pula dengan Mas Fajar. Sehingga kami hanya mampu mengontrak sebuah rumah petak kecil di pinggir kota. Saat itu, aku masih bekerja sebagai penjaga toko kue, sedangkan Mas Fajar sebagai buruh pabrik. Hidup pas-pasan tidak membuat kami kehilangan kebahagiaan. Justru aku merasa lebih bahagia saat itu. Hanya dengan duduk berdua di depan televisi tabung pun, hati ini sudah senang. Namun, menjalani bahtera rumah tangga rasanya tak lengkap bila belum melalui badai. Apakah kamu ingat, Mas, masa-masa terberat kita saat aku mengandung Wawan dan harus berhenti bekerja? Tak berselang lama, kamu pun di PHK dari pabrik, ucapku dalam hati, masih menatap wajah Mas Fajar yang terbaring koma. Tak memiliki persediaan uang, kami pun sampai pontang-panting mencari uang untuk biaya persalinan. Mas Fajar sampai harus mencari kerja serabutan. Sementara itu, aku mulai membuat kue dan menitipkannya ke warung-warung. Wawan pun lahir, tapi kami belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya persalinan. Beberapa hari, aku ditahan di rumah sakit, hingga akhirnya keluarga besar kami patungan dan aku pun bisa kembali ke rumah. Beberapa kali, ibu mertuaku menawarkan bantuan, tapi Mas Fajar selalu menolaknya. Ia tetap memiliki tekad kuat membiayai keluarganya dengan usahanya sendiri. Pernah suatu hari, Mas Fajar pulang ke rumah dengan wajah lesu, bajunya kotor, serta bau keringat tercium kuat dari tubuhnya. "Maaf Mur, cuman dapat uang segini," ucap Mas Fajar sambil menyerahkan uang Rp25.000. Tapi ada senyuman yang terlihat di wajahnya. Namun, aku berusaha membesarkan harinya dengan berkata, "Iya Mas,
Yang penting halal, ucapku waktu itu. Tidak masalah berapapun uang yang didapatkan Mas Fajar. Yang terpenting, ia mendapatkannya dengan cara halal. Wawan sudah beranjak besar, sehingga aku bisa kembali bekerja membantu perekonomian keluarga. Tak kusangka, toko tempatku bekerja dulu mau menerimaku kembali. Alhamdulillah, aku memiliki tetangga yang baik hati. Ia tidak keberatan saat kutitipkan Wawan setiap kali ku pergi kerja. Sesekali, Wawan ku ajak ke tempat kerjaku bila tetanggaku itu sedang tidak bisa dititipkan. Tak terasa, perjuangan kami banting tulang demi Wawan pun berbuah manis. Sampai akhirnya ia masuk SMP. Cita-citaku dan Mas Fajar adalah menyekolahkannya setinggi mungkin, agar tak bernasib seperti kedua orang tuanya. Saat Wawan berumur 13 tahun, aku dinyatakan hamil lagi. Bayi ibu kembar, Bu, ucap dokter saat mengecek kandunganku. Perkataannya itu spontan membuat senyumku dan Mas Fajar mengembang. Kami berdua memang mengidam-idamkan memiliki anak kembar. Namun, senyuman kami tidak berlangsung lama ketika dokter mengatakan kalau kandunganku lemah. Ada resiko kedua calon bayiku terlahir prematur atau keguguran. Sehingga ia menyarankan dilakukan tindakan atau pemeriksaan rutin. Selain itu, aku pun dilarang untuk melakukan pekerjaan berat sampai kandunganku benar-benar kuat. Dengan berat hati, aku harus meninggalkan pekerjaan. Bahkan untuk beraktivitas normal pun selalu dilarang oleh Mas Fajar, sehingga aku lebih sering berbaring di atas tempat tidur. Beruntung saat itu, ibuku masih ada dan membantuku setiap hari. Tibalah ujian terberat dalam hidupku, ketika harus menerima kenyataan kedua anak kembarku lahir secara prematur, sehingga harus dimasukkan ke dalam tabung inkubator. Biaya rumah sakit membengkak, seiring dengan lamanya hari sekembar berada di tabung inkubator. Apa? 50 juta? Tanyaku kaget saat mengetahui total biaya rumah sakit. Mas Fajar hanya bisa terduduk lemas di sudut ruangan, memikirkan dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu. Sementara itu, waktu terus berjalan, begitu pula tagihannya. Keluarga besar kami pun hanya bisa membantu sebagian, sisanya tetap harus Mas Fajar yang mencari. Jangan-jangan uang untuk membayar rumah sakit itu didapatkan dari pesugihan? Pikirku curiga. Iya, aku ingat sekali. Selama 2 hari, Mas Fajar izin keluar kota. Katanya, ada temannya yang ingin meminjamkan uang. Sekembalinya ia dari sana, tiba-tiba semua biaya rumah sakit sudah dilunasi. Saat itu aku tak menaruh curiga sama sekali. Begitu pula ketika usaha Mas Fajar semakin meningkat pesat. Kurang dari 1 tahun, kami sudah bisa membeli rumah yang kini menjadi tempat tinggalku. Tahun berikutnya, ia bisa membeli 1 hektar sawah, dan tak lama kemudian membangun toko sembako yang kini aku kelola. Semakin ku menyelam jauh pada memori di masa lalu, semakin besar pula keyakinanku kalau Mas Fajar benar-benar melakukan pesugihan. Apalagi setelah kejadian semalam dan tadi siang, aku pun bangkit dari kursi, lalu berdiri di samping berangkar. Ku tatap lebih dekat wajah Mas Fajar. Aku masih tidak habis pikir, bagaimana bisa seseorang yang rajin beribadah malah terjerumus dalam dosa yang sangat besar, dosa menyekutukan Allah. Semoga kamu masih diberi kesempatan untuk bertaubat, Mas, ucapku dalam hati sambil mengusap keningnya. Kini, aku hanya berharap Mas Fajar segera siuman agar ia bisa menjawab semua pertanyaanku, terutama tentang harta yang kami miliki sekarang. Apakah benar rumah dan toko dibangun dengan uang pesugihan? Ku ambil ponsel di dalam tas, menatap layarnya. Sudah memasuki waktu zuhur. Bergegas, aku pergi ke musola rumah sakit, sholat zuhur, lalu kembali ke kamar perawatan. Saat membuka pintu kamar, ibu mertua sudah duduk di sofa. Ibu, kapan sampai sini? Tanyaku sedikit kaget. Barusan banget, balasnya. Kamu pulang aja, Mur, biar ibu yang jaga, sambungnya. Dari semalam kan ibu sudah jaga Mas Fajar,
Biarin malam ini Murni yang jaga, Bu, jawabku. Kamu kan harus jaga anak-anak juga. Jangan sampai nanti anak-anak malah sakit karena gak ada yang urus di rumah, jawab ibu. Aku berpikir sejenak. Kali ini ucapan ibu mertua itu benar. Bagaimanapun Rama dan Rima lebih butuh kehadiranku di rumah. Iya, Bu, aku pulang, ucapku seraya berjalan menghampirinya. Kemudian mencium punggung tangannya. Murni pulang dulu ya, Bu, ucapku. Iya, Mur, hati-hati. Aku pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, kulihat pintu depan terbuka. Aku pun masuk perlahan. Ingin memberi sedikit kejutan. Rama dan Rima sedang duduk di lantai ruang tengah, lengkap dengan mainan yang berserakan. Sementara Hesti duduk di kursi sambil menatap layar televisi. Mereka sepertinya belum sadar dengan kehadiranku. Assalamualaikum, ucapku memberi salam. Sontak membuat mereka bertiga menatap ke arahku. Waalaikumsalam, balas Hesti seraya bangkit dari duduknya. Ibu, Rima bangkit lalu berlari ke arahku. Ibu, ucapnya lagi. Iya, balasku seraya menundukkan pandangan. Ayah udah pulang ya, Bu, tanyanya. Belum, sayang, jawabku. Udah, Bu, ayah ada di kamar, balasnya sambil menuju kamarku. Sukses membuatku dan Hesti saling berpandangan. Di kamar, siapa yang Rima lihat? Aku dan Hesti masih berpandangan. Ia pun menggelengkan kepala, tanda tak tahu dengan apa yang diucapkan Rima. Rima, lihat ayah di mana? Tanyaku untuk memastikan. Itu, Bu, di kamar, balasnya masih menuju ke arah kamarku. Kapan Rima lihat ayah di kamar? Selidikku. Itu, Bu, tadi, jawabnya. Oh, ya udah. Rima sekarang main sama Rama dulu ya, ucapku. Aku berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Kuhentikan langkah tepat di depannya. Perlahan, tanganku meraih gagang pintu. Pintu terbuka sedikit. Kuintip ke dalam. Sepertinya tidak ada siapa-siapa. Kubuka pintunya lebar-lebar. Iya, memang tidak ada siapa-siapa. Aku yakin sekali, Rima tidak mungkin berbohong. Lalu siapa yang tadi Rima lihat? Perasaanku semakin tak karuan. Jika benar ini ulah jin pesugihan, berarti anak-anakku sedang dalam bahaya. Esti, kalau kamu mau gak apa-apa, Rama dan Rima biar ibu yang jaga, ucapku. Iya, Bu, jawabnya. Sebelum pamit, Hesti menyerahkan catatan penjualan dan kunci toko. Aku duduk di dekat Rama dan Rima, melihat mereka bermain. Rama tadi lihat ayah pulang, tanyaku. Enggak, Bu, balasnya. Rima lihat, Bu, timbal Rima. Iya, sayang, jawabku. Sehabis asar, Wawan sudah pulang ke rumah. Aku langsung memintanya menjaga kedua adiknya. Sementara aku bergegas sholat asar. Entah mengapa, sholat asar kali ini terasa berbeda. Seperti ada orang yang memperhatikanku. Mungkinkah ini karena rasa takutku yang semakin besar? Aku duduk di atas sajadah, mulai membaca zikir dengan mata terpejam. Terdengar suara gesekan. Sontak aku membuka mata, melihat gorden kamar yang sedikit bergoyang. Mungkin angin, ucapku dalam hati, lalu lanjut membaca zikir. Kali ini, jelas sekali terlihat gorden itu bergeser sedikit. Aku bangkit, mendekati jendela. Lalu kututup jendelanya rapat-rapat. Tak ada lagi gangguan sampai aku selesai berzikir. Wan, sudah makan? Tanyaku. Udah tadi di kampus, balasnya sambil menatap layar televisi. Rama sama Rima mau makan? Tanyaku. Keduanya kompak menggelengkan kepala. Langit sudah mulai gelap. Tak lama terdengar azan maghrib berkumandang. Kumatikan televisi, lalu mengajak anak-anakku untuk sholat berjamaah. Wawanlah yang kini menjadi imamnya. Selesai sholat berjamaah, kulihat Wawan kusyuk berdoa. Samar-samar terdengar suara isak tangisnya. Aku menggeser tempat duduk, lebih dekat dengannya. Wan, ucapku pelan, seraya menyentuh pundaknya. Iya, Bu,
Balasnya dengan kepala tertunduk. "Wan, kamu gak apa-apa?" tanyaku. "Gak apa-apa, Bu," jawabnya. Ia tetap menundukkan kepala, tak mau melihat ke arahku. Aku bergeser, semakin dekat dengannya. Ku angkat dagunya perlahan, menatap wajahnya yang basah penuh air mata. "Kenapa kamu menangis, Wan?" tanyaku. "Wawan, kangen Bapak, Bu." Tangisnya kembali pecah. Mataku mulai berembun. Ku ulurkan tangan, lalu memeluknya. "Sudah, kamu doakan saja semoga Bapak cepat sembuh," ucapku. Aku berusaha menenangkan. "Biasanya Bapak yang jadi imam sholat," ucapnya. "Iya, sekarang kamu yang harus jadi imamnya, gantiin Bapak," ucapku. Tiba-tiba, terasa sentuhan hangat di punggungku. Ternyata Rama dan Rima memelukku dari belakang. Cukup lama kami berpelukan. Sungguh aku tak menyangka cinta anak-anakku kepada Mas Fajar begitu besar, sehingga aku tak sanggup menceritakan yang sebenarnya. "Malam ini kita makan di mall yuk," ajakku mencairkan suasana. Seketika itu terlihat senyuman di bawah Rima dan Rama. Mereka bersorak. "Gimana, Wan?" tanyaku. Sejak tadi ia masih diam saja. "Iya, Bu, boleh, ayo," jawab Wawan. "Ayo, ganti baju." Rama dan Rima berlari ke kamarnya. Aku dan Wawan pun begitu. Beberapa saat kemudian, kami semua sudah siap berangkat ke salah satu mal dekat rumah. "Mau makan apa, Bu?" tanya Wawan sambil memegang kemudi mobil. "Bebas, Wan. Kalian aja yang milih," balasku. "Makan fried chicken ya, Bu," ucap Rama. Aku pun ikut tersenyum. Tiba di tempat yang kami tuju, Wawan langsung memarkirkan mobil. Kami berjalan menuju sebuah restoran cepat saji. "Wan, kamu mau apa?" tanyaku sambil mengantri. "Ayamnya 2, Bu, tambah kentang goreng yang gede," sahut Wawan sambil duduk di kursi. Tak lama, aku sudah membawakan nampan berisi makanan dan minuman. Kuletakkan di atas meja, kemudian mulai makan. "Bu," panggil Wawan sambil mengunyah kentang goreng. "Iya, Wan," jawabku. "Apa dokter sudah tahu penyakit Bapak?" tanya Wawan. "Belum, Wan. Katanya sih tadi pagi baru diambil darah," jawabku. Ia pun melanjutkan makan. Sesudah makan, kami berkeliling sebentar, lalu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, bergegas aku ke kamar mandi, buang air kecil, sekaligus mengambil air wudhu untuk sholat isya. Setelah sholat isya, pergi ke kamar Rima dan Rama untuk menidurkannya. Pukul 9 malam, kedua anak kembarku itu baru tertidur. Aku pun kembali ke kamar. Ruang tamu terlihat sepi, karena sejak tadi Wawan berada di kamarnya. Kubuka pintu kamar, hawa pengap langsung terasa. Padahal baru kutinggal kurang dari 1 jam. Kunyalakan pendingin ruangan, lalu merebahkan diri di atas tempat tidur. Tak lupa mengambil tasbih di atas nakas. Kemudian mulai berzikir sampai tertidur. Terdengar suara tangisan yang menyayat hati. Sepertinya dekat sekali. Kubuka mata dan mengedarkan pandangan. Tak melihat siapapun di kamar. Murni. Perlahan, aku melirik ke arah sumber suara. Terlihat pintu lemari yang terbuka. Dari dalamnya muncul seseorang. Kini ia berdiri tepat di depan lemari membelakangiku. Awalnya, pandanganku tak begitu jelas. Dari perawakannya sangat mirip dengan Mas Fajar. Ia membalikkan badan. Kini, wajahnya tampak jelas. Benar, ia adalah Mas Fajar. Namun wajahnya terlihat mengerikan. Penuh luka terbuka yang terus mengalirkan darah yang segar. Murni, tolong aku, Mur. Ia berjalan mendekat. Aku bangkit, duduk, perlahan bergeser menjauh darinya. Tanpa sadar, posisiku kini sudah di ujung tempat tidur. "Pergi, Mas, pergi," ucapku. Tapi ia tetap mendekatiku. Aku turun dari tempat tidur. Namun saat kakiku menginjak lantai, tiba-tiba lantainya berubah menjadi lubang yang gelap. Aku pun jatuh ke dalamnya. Aku menjerit sekejang-kejangnya. Tak lama, aku membuka mata. Astagfirullah. Spontan,
Aku beristighfar berkali-kali. Ya Allah, ternyata cuma mimpi. Terdengar bunyi dejitan, arahnya dari lemari. Aku menoleh ke sana. Terlihat pintu lemari yang terbuka lebar. Aku bangkit dari tempat tidur, berlari keluar kamar. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 2 pagi. Ku atur nafas sambil duduk di sofa. Bu, astagfirullah, ucapku kaget melihat Wawan yang tiba-tiba muncul. Kenapa, Bu? Mukanya tegang banget, tanyanya. Gak apa-apa, Wan. Tadi ibu kebangun aja, elaku. Tak mau cerita yang sebenarnya. Ibu yakin gak apa-apa? Tanyanya lagi. Iya, Wan, gak apa-apa, jawabku. Soalnya aneh, 2 hari ini ibu bangun jam 2 pagi. Kemarin malahan diam di luar rumah sambil ketakutan. Sekarang duduk di sofa, mukanya tegang banget. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Tanya Wawan. Gini, Wan, 2 hari ini ibu ngalamin mimpi buruk. Jadi kebangun tengah malam, jelasku. Mimpi apa, Bu? Ucapnya seraya duduk di sampingku. Mimpi jatuh ke jurang, Wan, ditabrak mobil dan lain-lain, jawabku. Aku terpaksa berbohong. Wawan kira ibu mimpiin bapak, tanya Wawan. Emangnya kamu mimpiin bapak? Selidiku. Iya, Bu. Wawan mimpi bapak pulang, tapi gak berani masuk rumah. Bapak cuma berdiri aja di halaman depan, jelas Wawan. Mungkin kamu kangen sama bapak, ucapku. Iya, Bu. Bisa jadi bapak mau lihat Wawan, Rama, dan Rima, ucap Wawan. Ya sudah, kamu tidur sana, perintahku. Tapi Bu, ibu belum jelasin kenapa kemarin berdiri di luar rumah. Apa ibu lihat bapak? Tanya Wawan. Waktu itu kan kebangun, terus mendengar suara di depan rumah. Jadi ibu cek aja. Ternyata gak ada apa-apa. Malahan kamu ngagetin ibu dari belakang, jelasku. Oh, maaf udah ngagetin ibu, jawab Wawan. Iya, gak apa-apa, ucapku. Wawan tidur dulu ya, Bu, ucapnya, lalu masuk ke dalam kamarnya. Iya, jawabku. Maafin ibu, Wan, belum bisa ngomong jujur sama kamu, ucapku dalam hati. Kulihat jam dinding, masih pukul 3 pagi. Dari tadi aku masih belum berani masuk kamar. Entah mengapa kali ini waktu terasa lebih lambat. Sejam lebih lagi juga adzan subuh, Mur, pikirku memberi sugesti. Lalu terdengar suara ketukan di jendela tepat di belakangku. Terdengar suara ketukan di jendela tepat di belakangku. Ketukannya terdengar lagi. Suaranya seperti lemparan batu kerikil ke kaca. Aku beranjak, duduk di lantai menghadap televisi. Ingin sekali kunyalakan televisi, tapi khawatir mengganggu tidur anak-anak. Dalam hati, aku mulai merapal doa. Gorden pembatas antara ruang tengah dengan dapur tiba-tiba terbang dengan sendirinya. Astagfirullah. Tak henti-hentinya aku berdoa. Suara ketukan di jendela terdengar lagi. Kali ini terdengar lebih cepat. Dalam hati, ku ulang-ulang bacaan ayat kursi agar setan-setan pengganggu ini segera pergi. Cukup lama, aku terdiam sambil merapal doa. Dek! Suara benturan keras terdengar dari pintu depan. Astagfirullah. Spontan aku berteriak, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Suara berubah menjadi senyap. Kutatap gorden yang tadi bergoyang-goyang, kini sudah diam seperti semula. Kutarik nafas panjang, lalu kehembuskan perlahan, agar diri ini bisa lebih tenang. Irama jantung pun mulai melambat. Aku masih duduk di lantai, tak berani beranjak dari sana, sampai azan subuh berkumandang. Seketika itu hatiku jauh lebih tenang. Aku bangkit, lalu berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Kembali dari kamar mandi, aku berdiri cukup lama di depan pintu kamar. Bismillah. Ku buka pintu kamar perlahan. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa di dalam. Ku gelar sajadah, kemudian sholat subuh. Matahari mulai meninggi. Dari tadi, Wawan pergi keluar untuk membeli sarapan. Assalamualaikum,
ucap Wawan memberi salam, seraya masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, balasku. Cuman ada bubur, Bu, ucap Wawan. Wawan menyerahkan kantung plastik yang dibawa. Ya udah, gak apa-apa, Wan, jawabku. Kujajarkan 4 mangkuk di lantai ruang tengah, lalu membuka plastik berisi bubur. Setelah siap, kami pun makan bersama. Wan, hari ini kamu ada kuliah? Tanyaku. Ada, Bu, nanti jam 9, balasnya. Berarti bisa sekalian antar Rima dan Rama ya ke sekolah, ucapku. Bisa, Bu, Ibu mau ke toko? Tanyanya. Ibu mau tidur sebentar, soalnya kepala Ibu agak pusing, balasku. 2 hari kurang tidur membuat kesehatanku sedikit terganggu. Nanti kalau Hesti datang, kasih aja kunci tokonya. Itu sudah Ibu simpen di meja, sambungku. Iya, Bu, jawabnya. Ku taruh mangkuk kotor ke tempat sucian, lalu masuk ke kamar, membaringkan diri di atas tempat tidur. Tak lama aku pun tertidur. Hampir 3 jam aku tidur. Kepala ini sudah jauh lebih ringan. Rasa pusing pun sudah hilang. Aku beranjak pergi keluar kamar, mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian dan mandi. Menjelang zuhur, semuanya sudah selesai. Dan setelah zuhur, aku pergi ke toko. Dan tiba di sana, kulihat Jaka sedang mengangkat galon ke atas motornya, bersiap mengantarnya ke pelanggan.